Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1948. Setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 38 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Uni Soviet di bagian utara dan Amerika Serikat di bagian selatan. Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai implementasi penyatuan Korea. Hal ini mengakibatkan pembentukan pemerintah yang terpisah dengan masing-masing pemerintah mengklaim memiliki wilayah resmi atas seluruh Korea. Republik pertama yang awalnya diklaim sebagai pemerintahan yang demokratis, lama-kelamaan menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960. Republik kedua yang benar-benar demokratis harus dijatuhkan oleh rezim militer yang otokratis dalam waktu yang singkat. Republik keenam merupakan pemerintahan yang stabil dan menganut asas demokrasi liberal. Bangkit menjadi negara maju. Sejarah Korea Selatan diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otokratis secara bergantian. Republik yang pertama berdiri sangat demokratis, namun lambat laun berubah menjadi otokratis hingga akhirnya jatuh di tahun 1960. Republik kedua yang demokratis berdiri kembali, namun harus jatuh karena rezim militer yang otokratis. Republik keenam menjadi pemerintahan yang stabil dengan asas demokrasi liberal. Ketika Korea Selatan berada di pimpinan Park Chung-hee yang otokratis, perlahan negara ini bangkit menjadi negara maju seperti yang dikenal sekarang. Nilai-nilai Konfusius ditanamkan oleh rezim otoriter ini hingga mempengaruhi pola berpikir masyarakat Korea dan menciptakan pemikiran kolektif yang kemudian mengajarkan untuk berperan aktif dalam komunitas dan mengutamakan kepentingan bangsa. Dasar dari nilai-nilai Konfusius adalah menghormati orang tua, bersikap sopan pada guru, dan mengedepankan kesetiaan pada negara. Perlahan, pola ini terbawa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perusahaan. Sikap pemerintahan Park Chung-hee yang otoriter membuat nilai Konfusius begitu dalam tertanam di benak hampir seluruh masyarakat Korea dan berubah menjadi budaya. Park Chung-hee menormalisasi hubungan dengan Jepang dan menjalin kesepakatan. Dari Jepang, Korea Selatan memperoleh dana hingga 300 juta US dollar dan pinjaman 500 juta US dollar untuk pembangunan. Tidak hanya itu, Park Chung-hee juga mengembangkan ekonomi Korea Selatan dengan kebijakan mendukung perusahaan dalam negeri yang dikenal sebagai chaebol berupa subsidi, keringanan pajak, dan mempermudah perizinan. Kini, perusahaan dari Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai menjadi motor penggerak perekonomian Korea Selatan. Simbiosis dan konglomerasi dari pemerintahan adalah kekuatan utama perekonomian Korea Selatan. Atas jasa-jasa dari pemerintahan di masa Park Chung-hee, ia kemudian dikenal oleh rakyatnya sebagai peletak dasar bagi kemajuan perekonomian Korea Selatan sekarang. Di tahun tersebut, GDP per kapita Korea Selatan meningkat tajam mencapai 1.770 US dollar hingga di tahun 2018 GDP Korea Selatan telah menyentuh angka 31.362 US dollar yang menjadikan negara ini sebagai negara maju. Korea Selatan adalah sebuah negara yang kini menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Bukan hanya Jepang atau Tiongkok lagi yang mungkin dijadikan tujuan wisata daerah Asia, tetapi kini Korea Selatan hadir sebagai sebuah negara maju yang sukses membangun negaranya. Industri Korean Pop atau K-pop dan budaya Korea Selatan yang begitu mengelenda
dan terkenal di dunia adalah salah satu bukti keberhasilan pariwisata dan industri Korea Selatan dalam memajukan negaranya. Sebut saja Big Bang dan EXO adalah nama band K-pop yang sukses mendunia. Siapa juga yang tidak tahu Winter Sonata dan Full House, drama Korea yang masih saja terus ditonton masyarakat di dunia hingga saat ini. Bahkan gara-gara drakor tersebut, banyak masyarakat dari belahan dunia yang berkunjung ke Korea Selatan hanya untuk menyaksikan dan merasakan tempat pengambilan gambar drama-drama tersebut. Contohnya, Pulau Jeju yang terkenal lewat drama Secret Garden and Tower, Theme Park, dan masih banyak lagi. Karena hal ini, pendapatan dari sektor pariwisata dan industri hiburan Korea Selatan meningkat tajam. Lagu-lagu, film, bahkan drama televisi produksi dari negara yang dikenal sebagai penghasil ginseng ini menjadi yang paling banyak diminati masyarakat dunia. Bahkan, pendapatan sektor pariwisata dan industri menyumbang sekitar 30% pendapatan negara Korea Selatan ini akibat dari laku kerasnya industri hiburan Korea Selatan, mulai dari film dan lagu-lagunya. Uniknya, negara yang mempunyai hari kemerdekaan 15 Agustus 1945, selisih 2 hari dengan Indonesia ini, awalnya adalah negara miskin. Bahkan pada awal-awal kemerdekaan Korea Selatan berada di bawah Indonesia. Pada tahun 1950, pendapatan Korea Selatan hanya sekitar 50 US dollar atau setara dengan 648.000 rupiah. Kemudian pada tahun 1953, negara ini mengalami perang saudara yang mematikan banyak sektor perekonomian masyarakatnya. Seorang jenderal perang Amerika Serikat, Douglas, pernah mengatakan bahwa butuh 100 tahun untuk negara ini pulih dari perang saudara. Sekilas tentang Perang Korea yang terjadi 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 membuat Korea pecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Perang tersebut sebenarnya pecah dikarenakan adanya campur tangan dari dua kubu besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ditambah dengan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan komunitas baru di kawasan ini dan jatuhnya imperialisme Jepang era Perang Dunia II, maka pertarungan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin ketat. Melihat adanya suatu wilayah seperti Korea yang bisa dikatakan seperti kehilangan arah tujuan dan mengalami kekosongan pemerintahan setelah lepas dari kekuatan Jepang. Hanya butuh sekitar 57 tahun bagi Korea Selatan untuk bisa menyamai penjajahnya, yaitu Jepang. Bahkan dari data World Economic Forum di Davos, Switzerland pada tahun 2016, pendapatan nasional atau GDP negara ini sudah mencapai 1,3 triliun US dollar. Dengan populasi sekitar 50 juta penduduk dengan per kapital 35.000 US dollar menjadi ekonomi terkuat ke-19 di dunia. Jumlah populasi Korea Selatan dalam sensus penduduk tahun 2020 menurun dan laju penurunan populasi tersebut terus berlanjut hingga 3 bulan terakhir di tahun ini. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan menyatakan bahwa per 31 Maret jumlah penduduk Korea Selatan dalam sensus penduduk tercatat sebanyak 51.000 jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak sekitar 123 orang dari jumlah penduduk per 31 Desember tahun lalu yang mencapai sekitar 51 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 123.000 orang dari jumlah penduduk per 31 Desember tahun lalu yang mencapai sekitar 51 juta orang. Penurunan tersebut termasuk penghapusan data atas 116 orang dikarenakan alamat tempat tinggal yang tidak diketahui dan penurunan alami yang disebabkan kematian yang tercatat sebanyak 10.000 jiwa.
Sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan. Negeri ginseng ini memang termasuk salah satu negara Asia yang berhasil menembus peringkat negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Korea Selatan adalah salah satu negara yang memiliki keindahan dalam seni, budaya, dan alam. Korea Selatan selalu ramai dikunjungi wisatawan dari luar negara. Perkembangan ekonominya yang melesat sangat tinggi membuat Korea Selatan diberikan julukan sebagai harimau Asia. Dalam bidang pendidikan, Korea Selatan mampu menggeser peringkat pendidikan Finlandia. Beberapa fakta menarik tentang sistem pendidikan yang ada di negeri ginseng ini. Pertama, waktu belajar hingga 16 jam sehari di sekolah. Siswa-siswi di Korea Selatan bersekolah dari pagi hingga malam hari. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka bermata minus atau berkacamata. Kedua, ada 5 mata pelajaran utama di Korea Selatan. Sama halnya dengan di Indonesia, di Korea Selatan juga memiliki beberapa mata pelajaran utama. Mata pelajaran itu adalah matematika, sains, bahasa Korea, studi sosial, dan bahasa Inggris. Kelima mata pelajaran itu kiranya berhubungan dengan pengetahuan yang kerap dilakukan dalam ranah akademis di dunia. Ketiga, memiliki akses internet yang lancar jaya. Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan akses internet yang sangat cepat. Keempat, guru dijunjung tinggi di Korea Selatan. Di Korea Selatan, profesi seorang guru sangatlah dihormati dan berada sebagai seorang yang sangat berjasa dan berharga untuk negara. Kelima, sekolah full sampai hari Sabtu. Sistem pendidikan di Korea Selatan mewajibkan siswa untuk belajar di sekolah hingga hari Sabtu. Bahkan di hari Sabtu itu, mereka belajar penuh dari pagi hingga sore. Keenam, siswa wajib mengikuti bimbingan belajar. Di Indonesia, ikut belajar bimbingan merupakan pilihan, tetapi bagi siswa di Korea Selatan, ikut bimbingan belajar merupakan suatu kewajiban. Oleh sebab itu, siswa di Korea Selatan selalu pulang larut malam. Bayangkan mereka dalam sehari belajar selama 16 jam di sekolah. Sudah begitu, mereka harus mengikuti bimbingan belajar. Dan yang terakhir, fasilitas pendidikan sangat lengkap. Disebut sebagai negara pendidikan berkualitas tinggi, menjadikan sekolah-sekolah di Korea Selatan memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap. Semua sekolah yang ada di Korea Selatan pada setiap kelasnya selalu dilengkapi dengan fasilitas seperti layar proyektor, komputer, dan internet. Festival musim dingin yang diadakan di Korea Selatan. Pertama, Pyeongchang Throat Festival. Festival ini berlangsung di Pyeongchang-gun. Setiap tahunnya diadakan pada pertengahan Desember hingga pertengahan Februari. Selama festival ini berlangsung, para pengunjung akan diajak untuk melakukan acara utama festival, yakni memancing di atas es. Kedua, Charason Sing Winter Festival. Festival ini terkenal dengan kegiatan memancing ikan trout di atas sungai atau penangkaran ikan yang airnya menjadi es. Sama seperti Pyeongchang Trout Festival, tangkapan ikannya bisa langsung dimakan mentah atau dipanggang. Ketiga, Hwangchon Ice Festival. Festival ini diadakan di sekitar Hwangchon atau habitat alami ikan trout dan berang-berang. Salah satu program paling terpopuler di festival ini adalah memancing di sungai yang beku. Keempat, Inch Ice Fish Festival. Pengunjung dapat memancing di atas es yang berlokasi di Bupyeong-ri, Gwangwon-do. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai program menarik lainnya seperti seluncuran es. Semua ikan yang ditangkap oleh peserta dapat disajikan dalam bentukan irisan ikan mentah atau digoreng untuk hidangan hangat. Kelima, Daebaksang Mountain Snow Festival. Festival ini
mempertunjukkan patung-patung salju yang indah. Namun, para peserta juga dapat berpartisipasi menaiki kereta salju sambil menikmati Gunung Taebaksang yang indah tertutup salju. Keenam, Jeju Fire Festival. Masyarakat Korea Selatan juga rutin menggelar festival api Jeju setiap tahun untuk menyambut tahun baru. Harapannya, festival ini bisa menjadi doa mereka agar tetap sehat dan sejahtera. Festival musim semi terbaik di Korea Selatan. Pertama, Festival Bunga di Taen. Saat musim semi tiba, itulah saatnya bunga-bunga mulai bermekaran. Di festival ini, para pengunjung dapat melihat berbagai macam jenis bunga yang sedang bermekaran seperti bunga lavender, tulip, dan lili. Bunga-bunga tersebut disusun menjadi suatu pola dan membuatnya semakin terlihat indah. Kedua, Festival Sakura di Pulau Jeju. Di Pulau Jeju, para pengunjung bisa melihat King Cherry Tree Blossom. Bunga sakura hanya bermekaran secara penuh sekitar 2-3 hari saja. Oleh karena itu, harus datang di waktu yang pas. Untuk menikmati sakura di Pulau Jeju, waktu terbaik adalah akhir bulan Maret hingga awal April. Ketiga, Festival Yeongdongpyo. Festival ini tidak hanya menampilkan keindahan dari bunga sakura, melainkan dari bunga lain seperti azalea, forsythia, dan loyal azalea. Festival ini diselenggarakan pada awal bulan April. Ada sekitar 1.800-an pohon sakura di sini. Saat malam hari, bunga sakura di sini akan terlihat semakin cantik karena diterangi cahaya lampu. Keempat, Festival Jinhae Gongchanghae. Festival ini adalah salah satu festival terbesar di Korea. Di Jinhae sendiri, terdapat sekitar 300.000 pohon sakura. Kelima, Festival Mewah Gwangyang. Tidak hanya bunga sakura, festival musim semi di Korea juga ada hamparan bunga aprikot yang bermekaran di sepanjang tepi sungai Nakdongdang yang tentunya sangat menarik perhatian. Festival ini biasanya diadakan selama 2 hari. Berbagai pertunjukan seni juga ditampilkan di sini, seperti musik perkusi, paduan suara, pantomime, dan lainnya. Keenam, Festival Kepiting Salju Yeongdeok. Bukan hanya festival bunga yang bermekaran, setiap tanggal 17 April di Korea Selatan ada yang namanya Festival Kepiting Salju Yeongdeok. Pada zaman dahulu, kepiting salju biasanya disajikan untuk raja sebagai penghargaan. Di sana juga diadakan parade jajan, menyicipi kepiting salju, lelang produk, kontes menyanyi, dan masih banyak lainnya. Ketujuh, Festival Teh Hijau Bosong. Bosong memang dikenal sebagai rumah dari produksi teh hijau di Korea Selatan. Setiap tahunnya, Bosong punya acara yang berkaitan dengan teh hijau, yaitu Bosong Green Tea Festival. Acara ini mengajak para pengunjung untuk mencicipi rasa teh hijau dari Bosong. Acara dimulai dengan parade, yang kemudian dilanjutkan dengan Dulchaho atau pesta teh di lapangan. Ke-8, Festival Chasabal Tradisional Myeongnyong. Festival ini juga diselenggarakan pada musim semi. Festival Chasabal Tradisional Myeongnyong ini bertujuan untuk mempromosikan keramik asal Myeongnyong. Ke-9, Festival Jalan Laut Keajaiban Jindo. Ada fenomena laut terbelah di Korea Selatan. Peristiwa ini ditimbulkan karena surutnya air laut sehingga ada jalanan sepanjang 2,8 km dengan lebar 60 meter. Jalanan tersebut menghubungkan Pulau Jindo dengan Pulau Modo. Peristiwa ini hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Ke-10, Festival Budaya Obat Herbal Daegu Yanggyeongsi. Festival budaya obat herbal ini biasanya dilaksanakan pada awal bulan Mei selama beberapa hari. Sejak 350 tahun yang lalu, Daegu Yanggyeongsi sudah menjadi pasar internasional yang menjual obat-obatan herbal dari berbagai negara seperti Cina, Eropa, dan lainnya. Festival musim panas yang diadakan di Korea Selatan. Pertama,
Buyo Sodong Lotus Festival. Meskipun sudah memasuki musim panas, salah satu festival tercantik dengan bunga bermekaran masih bisa ditemui di Buyo Sodong Lotus Festival. Festival ini akan diadakan selama 9 hari, mulai dari tanggal 5 Juli hingga 14 Juli. Kedua, Hanggang Summer Festival. Festival musim panas lainnya yang tak kalah meriah adalah Hanggang Summer Festival. Festival ini akan menawarkan lebih dari 80 acara dan kegiatan menyenangkan di Sungai Han setiap harinya. Keempat, The Gwangju Tochon Tomato Festival. Taechon dikenal karena tanaman tomat yang berasal dari Gwangju. Salah satu festival lokal ini dimeriahkan para penduduk lokal dan bahkan menarik ratusan ribu turis yang bergabung bersama untuk merayakan panen tomat yang melimpah setiap tahunnya. Kelima, Water Music Festival. Festival ini merupakan festival musik terbesar yang diadakan di Busan. Festival ini diadakan pada tanggal 27 Juli. Keenam, Festival Muju Firefly. Festival Muju Firefly diadakan di Namdaecheon Stream di Muju. Di festival ini, pengunjung bisa mengirim lentera harapan ke sungai dekat lokasi festival. Festival ini mengangkat konsep fire tale, di mana pada malam hari para pengunjung disambut oleh pemandangan yang menakjubkan dengan puluhan ribu lampu yang menyala seperti kunang-kunang di sepanjang jalan. Festival musim gugur yang diadakan di Korea Selatan. Pertama, Andong Mask Dance Festival. Festival ini diadakan di daerah Andong yang merupakan salah satu kota di provinsi Gyeongsangbuk yang adalah daerah yang dikenal sebagai pusat budaya dan tradisi rakyat. Karena itulah, setiap tahunnya rutin diselenggarakan festival tari di tempat. Ratusan kembang api yang digunakan selalu dapat menarik perhatian jutaan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Festival ini juga menjadi salah satu daya tarik pengunjung ke Busan di bulan September. Keindahan langit malam Busan yang berubah menjadi merah pada saat festival kembang api ini mampu membuat para pengunjung terkagum-kagum. Ketiga, Susan Chrysanthemum Festival. Bunga krisan atau biasa yang dikenal dengan bunga chrysanthemum merupakan salah satu bunga yang mekar pada musim gugur sekitar bulan Oktober. Di sini pengunjung bisa menikmati indahnya 200 macam bunga krisan. Biasanya, festival ini diselenggarakan mulai akhir Oktober hingga awal bulan November setelah festival kembang api di Busan. Keempat, Seoul Lantern Festival. Seoul juga memiliki festival musim gugur yang tidak boleh dilewatkan. Festival lentera LED ini dapat menambah pemandangan yang berbeda saat musim gugur di pusat kota Seoul. Lokasinya berada di Cheonggae Plaza hingga sepanjang sungai Sukyo Bridge. Festival ini juga menampilkan lentera LED yang bertuliskan keinginan dari peserta atau pengunjung festival di pohon. Terdapat pula pembuatan kertas tradisional Korea Hanji, serta ada artbook yang merupakan warisan budaya dunia.